Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nursanti Putri Amalia dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan NIM 210404502007. Baik, di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah Praktek Konseling 1, yang dimana tugasnya itu saya akan mempraktekkan sebuah pendekatan dari person center. Dari pendekatan konseling person center, saya akan mengangkat sebuah kasus, yaitu sebuah pelaku pembulian dengan menggunakan person center. Saya akan sedikit bercerita mengenai kasus tersebut. Kasus bully yang dilakukan oleh Nacia dari siswa kelas 7D, yang dilakukannya adalah mengejek temannya dengan sebutan nama orang tuanya. Menganggap dari dirinya hebat dan berkuasa di kelas, teman-temannya takut kepadanya dan menjauhi dirinya. Yuk kita simak videonya mengenai teori person center. Assalamualaikum. Kamu Nacia ya? Iya. Dari kelas 7D ya? Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Tadi ke sekolah naik apa? Nah, kalau tadi saya diantar, Ibu. Oh, diantar naik apa tuh? Saya diantar naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, Nacia ini diantar naik mobil ya? Iya. Ibu ingin bertanya kepada Nacia, apakah Nacia sudah pernah datang ke ruang BK? Belum, Bu. Ini pertama kalinya saya datang ke ruang BK. Oh, Nacia baru pertama kali ya datang ke ruang BK. Iya, Ibu. Bagaimana pendapat Nacia mengenai ruang BK ini? Menurut saya ruangan BK ini cukup adem dan jauh dari keramaian. Bersih, aman. Tetapi Bu, sejujurnya sebenarnya saya takut berada di ruangan BK. Oh, Nacia takut ya? Nacia tak perlu takut. Di sini teman-teman Nacia juga pernah banyak loh datang ke ruang BK, dan ibu tidak akan memarahi Nacia. Iya Bu, tapi saya tetap takut dengan namanya guru BK. Rasanya itu seluruh tubuh saya itu terasa gemetar. Oh, Nacia tidak perlu takut karena dan ragu, karena di ruang BK ini Nacia dapat datang ke ruang BK untuk berkonsultasi kepada ibu. Karena di sini ibu sebagai konselor, ibu di sini memberikan layanan untuk membantu Nacia untuk dalam menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan. Iya Bu, saya mulai percaya dan dengan ibu dan saya tidak perlu khawatir lagi. Ibu ingin bertanya kepada Nacia, menurut Nacia, apa peran seorang konselor atau guru BK dan konseli atau Nacia sendiri dalam proses konseling nantinya? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, sedangkan saya sebagai konseling akan terbantu dalam penyelesaian masalah yang saya alami. Sebenarnya Nacia yang Nacia katakan tadi itu sedikit keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang akan membantu Nacia dalam menemukan dan menentukan jalan keluar dari permasalahan yang Nacia hadapi. Sedangkan Nacia sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk
mengungkapkan apa yang Nacia alami secara jujur, serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang Nacia alami saat ini. Oh, seperti itu, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses konseling lagi. Konseling lagi, Bu. Tapi saya tidak mau, Bu, jangan sampai tersebar ke teman saya dan mereka akan menertawakan saya dan tidak mau lagi berteman dengan saya, Ibu. Oh, Nacia tidak perlu khawatir. Nacia harus tenang. Dalam proses konseling ini itu terdapat sebuah asas, yaitu di mana asas kerahasiaan ini akan menjamin kerahasiaan atas masalah yang Nacia hadapi. Jadi akan diketahui oleh orang lain. Jadi masalah Nacia tidak akan diketahui oleh orang lain, apalagi sampai kesebar ke teman-teman Nacia. Oh, begitu, Bu. Oke, saya mengerti. Di dalam konseling terdapat asas kerahasiaan. Jadi rahasia saya akan aman oleh Ibu. Ya, sebelum kita memulai atau membahas permasalahan yang Nacia alami, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling pada hari ini. Apakah 30 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Iya, itu sudah sangat cukup bagi saya. Baik, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling. Nah, sekarang coba Nacia ceritakan yang Nacia hadapi saat ini. Masalah yang saya alami itu, Ibu, dijauhi oleh teman kelas, Bu, sehingga saya tidak mempunyai teman sekarang ini. Jadi masalah yang Nacia alami ini masalah yang dijauhi oleh teman kelas Nacia. Bolehkah Ibu bertanya kepada Nacia, kenapa Nacia bisa dijauhi oleh teman kelas Nacia sendiri? Iya, Bu, sewaktu itu masuk sekolah hubungan saya dan teman-teman saya baik-baik saja. Beberapa hari itu saya bercanda dengan teman. Oh, Nacia itu pas awal masuk sekolah itu memiliki hubungan baik dengan teman Nacia. Ibu ingin tahu bercanda seperti apa yang Nacia lakukan kepada teman Nacia? Bercandaan saya kepada teman Ibu itu berupa ejekan dengan menyebut nama orang tuanya. Pas awal-awal itu semua teman masih ketawa, tetapi akhir-akhir ini teman kelas mulai menjauhi saya dan tidak mau berteman dengan saya. Oh, Nacia itu bercanda dengan mengejek dengan sebutan nama orang tuanya ya. Lalu apa alasan Nacia melakukan hal tersebut? Sebenarnya, Bu, hal tersebut juga pernah saya alami sewaktu SD. Saya diejek dengan sebutan nama orang tua saya. Jadi hal tersebut sangat membekas di pikiran saya sehingga saya selalu mengejek teman kelas dengan menggunakan nama orang tuanya. Ibu memahami perasaan Nacia. Pasti Nacia merasa kesal dan marah saat hal tersebut terjadi dengan Nacia. Lalu ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Nacia saat melakukan perbuatan mengejek dengan sebutan nama orang tua kepada teman Nacia sendiri? Ya, pastinya perasaan yang saya alami adalah perasaan senang dan merasa puas saat mengejek teman kelas dengan sebutan nama orang tua mereka. Jadi perasaan yang Nacia rasakan itu saat melakukan tindakan tersebut, Nacia alami itu merasa puas dan senang ya. Jadi jika temanmu itu melakukan hal yang sama dengan Nacia seperti
yang Nacia lakukan kepada temannya, yaitu mengejek dengan sebutan nama orang tua Nacia. Bagaimana perasaan Nacia yang merasakan? Ya, pastinya saya sangat kesal dan marah jika diejek seperti itu. Saya akan menjauhi teman dan tidak akan berteman dengannya. Jadi Nacia rasakan itu merasa kesal dan marah jika teman Nacia itu melakukan hal yang sama kepada Nacia. Jadi Nacia sudah mengetahui alasan mengapa teman Nacia ini menjauhi Nacia. Iya Bu, saya merasa menyesal selama ini saya mengejek teman dengan menggunakan nama orang tuanya. Saya juga menyadari kesalahan saya selama ini yang selalu mengejek teman dengan nama orang tuanya dan tidak memahami perasaan teman yang saya ejek. Ya, Nacia sekarang sudah menyesal ya dengan perbuatan yang Nacia lakukan, yaitu melakukan pengejekan dengan menyebut nama orang tua dari teman Nacia tersebut. Jadi tindakan apa yang akan Nacia lakukan selanjutnya? Tindakan yang akan saya lakukan adalah pertama-tama saya akan meminta maaf kepada teman-teman yang sudah saya ejek. Kedua, saya akan mengubah sikap saya dengan teman-teman dengan tidak mengejek lagi, dan saya akan menjalin keharmonisan di dalam kelas. Ketiga, saya akan menjalin pertemanan baik dengan teman kelas. Ya, Ibu harapkan Nacia dapat melakukan tindakan yang Nacia sudah sebutkan tadi. Dan semoga Nacia akan menjalin hubungan baik dengan teman kelas Nacia. Iya Bu, terima kasih telah mendengarkan cerita Cia, dan Cia berharap akan berubah sikap Cia kepada teman kelas. Ibu akan melihat tindakan yang akan Nacia kerjakan ya. Baik Bu. Berhubung dengan sesi konseling pada kali ini sudah 30 menit, Ibu akhiri ya. Pekan depan kita akan bertemu lagi dan Ibu akan menanyakan progres dari tindakan yang Nacia tadi sebutkan. Siap Bu. Ya. Kasih. Sekian dari video singkat saya mengenai pendekatan konseling person center. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya mengenai pendekatan-pendekatan konseling dalam bimbingan konseling. Dadah.